Penerapan layanan berbasis siklus hidup manusia menjadi fokus integrasi dalam pelayanan kesehatan primer di masyarakat. Pos pelayanan terpadu atau biasa kita sebut posyandu memiliki peran strategis karena berangkat dari prakarsa pemerintah desa dan masyarakat untuk melaksanakan program pelayanan kesehatan primer di tingkat desa. Dengan peran strategis, posyandu dipilih untuk menjalankan pelayanan kesehatan dengan pendekatan siklus hidup manusia. Melalui keputusan Menteri Kesehatan nomor 2015 tahun 2023 tentang petunjuk teknis integrasi pelayanan kesehatan primer, posyandu yang melayani seluruh siklus hidup manusia dilakukan berbasis program, yaitu posyandu kesehatan ibu dan anak atau posyandu KIA, posyandu remaja, posyandu penyakit tidak menular atau PTM, dan posyandu lansia. Nah, bagaimana implementasi posyandu pendekatan siklus hidup manusia ini dilaksanakan? Apa saja inovasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas? Dan tantangan apa yang dihadapi dalam mengimplementasikan posyandu pendekatan siklus hidup manusia? Community Development Bethesda Podcast. Sobat CD Bethesda, kembali bersama saya Dewi dalam Community Development Bethesda Podcast. Dalam episode ini kita akan membahas tentang implementasi posyandu dengan pendekatan siklus hidup manusia. Sudah hadir bersama kita hari ini Dr. Rina Nuryati. Beliau adalah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Dr. Rina? Baik, Mbak Dewi. Sehat ya? Sehat. Dan narasumber kedua adalah Dr. Reni Lo. Beliau adalah Kepala Puskesmas Sentolo 1, Kabupaten Kulon Progo. Apa kabar Dr. Reni? Sehat, baik. Ya. Boleh disapa Sobat CD Bethesda? Halo Sobat CD Bethesda. Salam sehat dari Dr. Reni. Dr. Rina. Oke. Ceria sekali hari ini ya. Ya, semangat sehat. Ya. Ya. Nah, duo dokter ya, ini kebetulan perempuan semua. Saya tuh waktu kecil, berapa puluh tahun yang lalu berarti ya. Waktu kecil itu saya selalu tiap hari didengarkan lagu Aku Anak Sehat. Itu temsangnya posyandu kala itu ya. Masih ingat lagunya? Masih. Aku anak sehat, hidupku, tubuhku kuat. Nah, itu waktu itu kan berarti cara pandang kita tentang posyandu itu khusus untuk anak kecil ya, untuk balita. Untuk ibu hamil. Nah, sekarang pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mengubah menjadi pendekatan siklus hidup manusia. Berarti kan tidak hanya balita. Nah, apa yang membedakan sebetulnya, Dok? Silakan Dr. Rina dulu atau Dr. Reni? Dr. Rina dulu. Ya, baik. Ya. Terima kasih Mbak Dewi. Ya. Dulu memang kita posyandu seperti itu ya. Jadi masih terfragmentasi. Jadi ada posyandu balita, ada posyandu remaja tadi, posyandu lansia, dan posbindu PTM. Nah ini saat ini dari beberapa posyandu tadi, kan mereka ada kelompok-kelompok sendiri ya umur-umurnya, ini diintegrasikan. Jadi dijadikan satu, nanti semua itu namanya posyandu. Jadi posyandu nanti akan melayani dari seluruh siklus hidup manusia dari lahir sampai lansia. Seperti itu. Jadi tidak ada lagi posyandu yang hanya khusus untuk balita saja, tapi posyandu yang di situ ya nanti semuanya harus dilayani karena wilayah atau sasaran masyarakatnya kan beragam juga, tidak hanya balita saja.
Berarti nanti lagunya nggak cuma aku anak sehat nanti ya. kita ganti lagu lain ya berarti. Remaja Semuanya sehat, lansia ya, sehat. Iya. Yang memotivasi apa ya, Dok? Ya, ini karena kita lihat dari dari Kementerian Kesehatan itu data-data terkait dengan penyakit terutama ya. Jadi data-data terkait penyakit itu kalau dibagi per kelompok umur itu ternyata banyak penyakit yang bisa dicegah sebenarnya. Ya, jadi kita bergerak ke masyarakat itu mulai dari upaya pencegahan. Bagaimana melakukan deteksi awal sedini mungkin, pas kondisi sehat sudah harus dideteksi biar nanti kalau ketemu penyakit tidak terlambat. Nah, ini awalnya jadi utamanya ada nanti menurunkan angka kesakitan dan kematian dengan program preventif dan promotif di masyarakat. Ya. Nah, posyandu pendekatan siklus hidup ini kalau di Kabupaten Kulon Progo mulai dilaksanakan kapan? Oh iya. Jadi kami di Kulon Progo ini bertahap ya Bu. Jadi di awal tahun kemarin pertengahan tahun 2023 kami Dinas Kesehatan dengan satu puskesmas yang akan dijadikan pilot project itu dilakukan sosialisasi oleh Dinas Kesehatan DIY di tahun 2023. Kemudian di anggaran tahun ini, di kegiatan tahun ini di bulan Februari kita melaksanakan orientasi ke semua puskesmas. Jadi harapannya dari satu yang kita pilih untuk menjadi pionir tadi itu nanti akan menjadikan contoh untuk puskesmas yang lain. Itu di bulan Februari dan setelah itu kami menyampaikan ke puskesmas untuk uji coba dulu. Karena pasti nanti banyak tantangan di masyarakat ya untuk pelaksanaan ini. Ini kita sampaikan untuk uji coba, kemudian selama bulan Februari, Maret, April untuk uji coba, kemudian Mei ini kita merumuskan apa yang bisa kita lakukan untuk Kulon Progo. Karena mungkin tidak semuanya langsung bisa kita implementasikan dengan karakteristik yang ada di masyarakat. Tentu saja. Kemudian kami launching itu di bulan Juni. Juni 2024. Ya. Nah, sebelum itu kan puskesmas sudah melakukan ini ya, uji coba tadi. Nah, mereka sudah mulai bergerak dan launching kabupaten di Juni. Sampai sekarang kita masih proses evaluasi, monitoring evaluasi. Nah, Puskesmas Sentolo 1 salah satu pionirnya ya. Betul. Nah, mungkin dokter ini bisa cerita gitu. Dari yang pertama kita tunjuk Kalibawang ya, karena dia sebagai kita di Puskesmas itu ada 2 kategori. Kategori pedesaan dan perkotaan. Nah, yang pedesaan kita pilih Kalibawang. Kemudian kita kan belum punya yang perkotaan. Mana nih modelnya? Nah, ini Sentolo 1 yang kategori perkotaan kita pilih Sentolo 1. Monggo dokter ini bisa cerita. Iya, jadi pada saat bulan Februari Dinas Kesehatan mensosialisasikan dengan kami, lalu kami merapatkan barisan tentunya dengan membentuk tim-tim ya. Di puskesmas kan ada kegiatan dalam gedung dan luar gedung, maka yang kami lakukan untuk melaksanakan integrasi layanan primer di bidang kesehatan ini memperkuat tim. Yang di dalam gedung kami juga harus mengubah sistem dengan sebutan klaster. Klaster 1 itu untuk manajemen, lalu klaster 2 pelayanan KIA, klaster 3 usia produktif dan lansia, di klaster 4 pencatatan pelaporan untuk surveillance. Kemudian di lintas klaster itu untuk obat, kemudian juga pelayanan gigi mulut dan rawat inap. Kebetulan puskesmas kami perkotaan dan rawat inap, sehingga kami menerapkan 4 klaster dan lintas klaster. Jadi mungkin ini istilah baru untuk teman-teman sobat CD Bethesda, karena kami juga baru mendengar setelah pelatihan dan dibekali ilmu dari Dinas Kesehatan dan juga Bapelkes. Waktu itu ada tim-tim kami yang dilatih. Sejak bulan Februari persiapan pelatihan dan dibekali ilmu, di bulan Maret kami melakukan sosialisasi
Ada berapa desa dampingannya? Kami ada Kelurahan 4 kelurahan 4 dengan kelurahan, 46 posyandu dan banyak. ada 3 pustu. Maka kami harus melakukan penguatan baik internal maupun eksternal dengan perubahan kebijakan. Nah, yang kami lakukan waktu itu di Sentolo pendekatannya malah ke kader. Jadi di bulan Maret kami melakukan pendekatan itu ke 4 kelurahan di komunitas kader kesehatan. Itu kami lakukan pendekatan, penguatan, mari kita uji coba untuk posyandu siklus hidup. Kami namakan Yansip Sentosa. Lalu kader mengapresiasi, tapi kami tidak bisa hanya kader saja. Maka Pak Lurah menjadi penggerak utama. Jadi Pak Lurahnya, kemudian Pak Kamituo. Kamituo itu Pak Kesra. Karena itu hanya ada di DIY istilah Kamituo itu ya. Jadi Pak Kesra kan yang paling dekat dengan kader. Lalu kami perkuat timnya. Dan mereka bilang siap dokter, nggak apa-apa. Nanti kami kumpulkan massa di posyandu. Jadi akhirnya uji coba pertama di posyandu kok jadi rame sekali kunjungannya. Kalau dulu identiknya dengan ibu-ibu yang bawa balita dan hanya intervensi pada balita aja, sekarang tidak. Jadi balitanya kami timbang ukur, lalu juga pengisian format seperti biasa, tapi ibunya juga di screening kesehatan. Lalu kalau dalam keluarga itu ada mbahnya juga dibawa. Ada bapaknya dan sedang tidak bekerja juga diajak. Jadi bisa kunjungannya di angka 120. Jadi seperti saingan orang. Iya. Per posyandu. Iya. Ramai sekali. Iya. Tergantung kepadatannya ya. Tiap posyandu kan ada kepadatan dan apakah mereka ada usia produktif yang banyak bekerja di luar atau hanya petani setempat. Jadi sangat menyesuaikan. Dari situ tadinya kami hanya memilih 1-2 posyandu yang siap. Ternyata kabar beritanya segera tersebar. Begitu diposting, jadi kepengen. Jadi kader-kader di padukuhan lain minta, yo gitu mau kami katanya. Timnya kok lengkap dari puskesmas. Ada dokternya juga, ada bidan, ada perawat. Mah seneng. Jadi perubahan ya, kalau kami lihat perubahan pelayanan kita dan juga antusias masyarakat karena di situ dilakukan screening kesehatan. Butuh persiapan berapa bulan untuk mulai disosialisasikan oleh Dinas Kesehatan sampai kemudian betul-betul diluncurkan ya. Februari dari Dinas Kesehatan, lalu Maret kami konsolidasi, kan setiap bulan kami ada pertemuan dengan kader kesehatan. April kita udah uji coba. Cepat ya? Cepat. Kurang dari 6 bulan. Enggak, cepat langsung Tio. Begitu kami buat kayak video, kan dilihat oleh kader yang lain, mereka juga mau. Sehingga di bulan 4 itu sudah mulai terpapar, bulan kelima minta 46 posyandu langsung serentak. Iya, minta seperti itu, rame soalnya katanya. Jadi mereka antusias. Ya, jadi kami mencukupkan tenaga kami untuk membuat jadwal kunjungan dengan posyandu Yansip ini. Seperti itu. Dengan pendekatan yang berbeda ini, itu berdampak pada alokasi dana tidak, Bu Dokter, atau karena alokasi dananya dari mana? Dari pemerintah kelurahan atau dari desa? Dari desa. Dari desa. Untuk posyandu kan memang sudah ada unit cost-nya dari desa. Kemudian juga lansia juga sudah punya unit cost-nya. Lalu pelaksanaannya digabung. Dilebur itu tidak masalah ya? Enggak masalah. Iya. Karena kader yang untuk posyandu kan sudah 5, ditambah dengan kader lansia ada 5, berarti sekali jalan udah ada 10 kader. Lalu kami dari puskesmas bisa menurunkan 2 atau 3 orang tim, itu udah menjadi kekuatan untuk mereka. Ya, jadi dari total baru 1 atau 2 posyandu, sekarang semua posyandu sudah melaksanakan. Sudah 46 posyandu. 46 posyandu. Iya. Tiap
bulan? Tiap bulan, ya. Oh, luar Tiap biasa bulan. ya. Tetapi nanti di tiap bulan ini screening kesehatannya kan ada yang sudah lengkap, ada yang belum lengkap, jadi bertahap. Nah, yang paling sulit ini menggerakkan siapa yang antara kalau balita jelas ya udah ini. Ya, Lansia, remaja yang paling sulit yang mana? usia produktif dan remaja. Paling sulit. Kalau usia produktif banyak yang bekerja. Ya, Oh, Ya, yang remaja, Yang dan remaja sekolah. ya. Sekolah, Tapi ya. kita punya program. akses, ya. Ya, program di Untuk- sekolah, ya, screening betul. anak Nanti- sekolah. ya. Nah, ini inovasi ya. Inovasi yang hanya dikembangkan di Kabupaten Kulon Progo, mungkin dari Sentolo juga, atau memang sudah di Memang sudah jalan kalau Oh, yang oke. anak sekolah. Jadi untuk anak sekolah kan mereka terbatas dengan kegiatan ya. Iya. Ada hari posyandu ki kadang-kadang kalau nggak Sabtu mereka kan nggak libur sekolahnya. Nah ini dari kami itu menyasarnya lewat sekolah. Jadi nanti pemeriksaan kesehatan itu lewat sekolah dengan penjaringan. Ini kan hak untuk warga negara diperiksa lengkap untuk Betul. screening itu 1 tahun sekali saja. Ya, jadi nanti dievaluasi tahun berikutnya gitu. Berarti satu sekolah satu kali screening. Untuk penjaringan iya, Penjaringan. untuk penjaringan kesehatan. Sekolahnya di level apa, Dok? Semua Dari SD. dari SD. Ya, SD, SMP, SMA, SMK, madrasah yang Ya, sederajat. semuanya. Ya, semua wilayah puskesmas kan Bisa tahu dibayangkan, ya. Mas pusing ya. Ya, Kalau tapi ini diatur. semangat ya mengatur jadwal kegiatannya sedemikian rupa. Ada yang menarik sebetulnya inovasi Iya, dari gimana? Dinas Kesehatan. Apa namanya, Bu? Oh ya. Ya, Jadi ini yang posyandu siklus hidup. Ini kan kita ada tiga tujuan utama ya. Yang pertama mendekatkan akses ya, pertama untuk masyarakat ya. Kemudian pemantauan wilayah setempat. Jadi bagaimana puskesmas dan bersama masyarakat itu bisa memantau kondisi kesehatan wilayahnya. Nah, di pemantauan setempat ini kita menugaskan. Jadi kalau di Kulon Progo ini karena bertahap untuk tahun ini 2024 itu kita menunjuk satu puskesmas menunjuk satu lokusnya dulu. Lokusnya itu tingkat kelurahan dengan pustonya. Pustu atau puskesmas pembantu ya. Iya. Ya, nah ini sebelum ini dijalankan ya, ILP ini dijalankan kan kemarin kita pandemi ya, sudah 3 tahun 3 tahun, pandemi ya. Pustunya Itu tutup semua. Pustu karena keterbatasan SDM terutama kan banyak yang sudah tidak operasional Yeah. ya. Nah, di ILP ini kita tuntut bahwa mereka harus menguasai wilayahnya. Bagaimana mereka akan tahu wilayahnya kalau tidak buka pelayanan. Nah, ini kita kuatkan lagi, kita hidupkan lagi puskesmas dengan lokus tersebut. Kita hidupkan untuk pustunya dengan menugaskan 1 bidan 1 perawat yang di situ. Nah, ini juga ada kendala juga bangunan banyak yang rusak juga karena sudah lama tidak dipakai. Tidak berfungsi, ya. Nah, ini untuk bangunan ini ada alokasi tersendiri yang rusak berat itu diusulkan ke kementerian, tapi yang rusak sedang dan ringan nanti dengan APBD. Nah, ini juga sudah kita identifikasi, nanti kita punya roadmap pustu tahun ini yang mana yang direhab untuk diusulkan itu sampai nanti semua pustu itu kondisinya baik dan layak untuk pelayanan. Berarti ini sebetulnya revitalisasi pustu. Iya. Supaya pustu tidak hanya puskesmas ya, tapi Iya. pustu menjadi sentra pelayanan semua pelayanan untuk dari balita, ibu hamil sampai lansia ya. Luar biasa. Nama inovasinya apa? Nama inovasinya Sinera. Ya. Sinera. Sinergi elaborasi integrasi pelayanan kesehatan primer. Itu apa itu, Dok? Jadi sinergi ini kita harus bersinergi dengan semuanya, tidak bisa dikerjakan oleh dinas kesehatan sendiri atau puskesmas sendiri, tapi kita juga melibatkan kalurahan, kapanewon, juga kalau di tingkat kabupaten kita terutama dengan dinas PMD.
Jadi Pemberdayaan pemberdayaan desa. masyarakat ya, karena mereka yang punya posyandu ya. Posyandu Kapanewon desa. itu kalau Kecamatan ya. Kecamatan, ya. Betul, oke. Kecamatan. karena sobat Siri Bethesda itu Ada di dari mana-mana ya. Dari seluruh Indonesia. Betul, berarti ini mungkin istilah yang dari khusus ini istilah Khusus di DIY ya, Iya, ada daerah istimewa. istimewa. Oke, dari kecamatan dan kelurahan. Ya. Nah, itu untuk elaborasi. Jadi elaborasi ini adalah penajaman. Ya, jadi penajaman untuk peran Pustu terutama biar nanti mereka berdaya mampu mengetahui kondisi wilayahnya. Ya, gitu. Jadi Sinera itu inovasi dari Dinas Dinas Kesehatan Kesehatan. Kabupaten Kulon Progo. Ya. Nah, itu diwujudkan. Apakah ada inovasi di tingkat puskesmas? Oh ya. Monggo dokter. Ya, Sinera kan bersinergi itu ya, Ya. Bu. Ya, bagaimana kami di puskesmas menangkap sinergi itu tadi dengan warga setempat, dengan pemerintah daerah. Lalu inovasi kami dinamakan Yansip Sentosa. Yansip Sentosa. Iya, jadi pelayanan terpadu siklus hidup. Kan tadi ada 4 klaster sama lintas klaster. Kan pas dari kita 5. Pelayanannya harus terpadu, harus excellent, harus bagus, harus bermutu. Jadi Yansip Sentosa merupakan sebuah pendekatan kami kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang terpadu. Dari mulai klaster 1 sampai dengan klaster 4, juga lintas klaster. Karena kebetulan kami puskesmas rawat inap yang buka 24 jam. Oke. Seperti itu. Jadi respon masyarakat tentunya welcome banget ya, senang mereka. Tapi untuk internal kami butuh penguatan. Karena teman-teman kami juga kan tidak semua ikut pelatihan kan, mesti bertahap lah, dari Dinas Kesehatan juga bertahap. Lalu kami harus TOT sendiri mengajari teman-teman kami, OJT, on the job training. Jadi habis pelatihan jadi narasumber internal. Tiap kali ada materi yang didapatkan, kami harus berbagi internal. Jadi memang harus penguatan internal. Sehingga kami malah keluar lebih cepat dibanding yang internal. Karena yang di internal butuh penguatan dari teman-teman. Apakah teman-teman siap untuk melaksanakan screening yang lengkap? Nah, kami uji coba di kelompok binaan kami. Kami memiliki binaan untuk kelompok diabetes mellitus, itu si manis Sentosa, lalu kelompok hipertensi, patensi Sentosa, kan mereka sudah jelas beresiko, sehingga kami lakukan screening yang lengkap, betul-betul standar Kemenkes. Ternyata membutuhkan waktu, dari 1 orang itu kalau jalan-jalan sampai 9 meja. Jadi meja 1 sampai meja 9. Iya, kami Itu cukup setting 5 meja ya. 9. meja. Kami sampai 9 langkah. Ya, berpindah untuk screening lengkap versi Kemenkes. Dan ternyata membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit untuk satu 9 meja itu. Kami hitung itu tanpa hambatan ya. Berpindah-berpindah itu lancar, itu sampai 15 menit. Jadi betul-betul harus ada petugas yang standby di situ pada saat screening massal. Dan kami lakukan untuk kelompok yang beresiko. Hasilnya luar biasa. Jadi pasien senang sekali, petugas harus menyiapkan waktu, lalu kami mendapatkan hasil bahwa ternyata teman-teman kita, pasien-pasien kita yang berisiko ini, jadi terdiagnosa ada resiko jantung, ada resiko stroke, malah yang hipertensi jadi ada resiko DM karena gulanya diperiksa tahu-tahu tinggi, gitu. Atau juga seperti kekerasan dalam rumah tangga. Itu pun kami masuk dalam screening. Itu sampai ada acara nangis-nangis juga di meja 9. Jadi memang masyarakat rindu mendapatkan pelayanan yang lengkap. Nah, bagaimana kami memperkuat itu? Masalahnya tentu di SDM.
SDM-nya, butuh SDM Iya. banyak. kader dan Iya, nakes ya. nakesnya penguatan di situ, Bu. Sampai kami lakukan screening paru. Jadi kami Kanker melakukan, juga ya. melakukan Screening pendekatannya luar biasa. Screening paru, termasuk juga PPOK-nya, pemeriksaan pot dahak seputum, lalu juga di wanitanya kanker, IVA, sadari. Itu kami lakukan dan ternyata mereka bersedia. Itu yang hebat. Yang Iya. kesehatan mental juga berarti masuk. Ada, ya? ada, Bu. Berarti Iya. menyediakan hidup Iya. sendiri nanti. menyediakan psikolog atau psikiater. Nah, ini Tindak dia. lanjut, Oke, berarti itu rujukannya. Iya, jadi kami nanti mendapat database ya. Jadi ditemukan pasien-pasien baru yang beresiko dan itu kami rujuk balik. Tapi untuk jiwa nanti ditindaklanjuti dinas nanti ya. Oh, begitu ya. Iya, karena SDM psikolognya Ya, belum ada di tempat puskesmas kami. itu. Ya, jadi kami baru ada satu itu di RSUD yang Satu psikolog. psikolog. Iya, jadi nanti kita atur mekanismenya untuk Iya. yang perlu konseling. Iya. Iya. Berarti ini peluang buat sobat Wah, Sidibetes betul, jadi betul ya. psikolog ya, Iya, dan betul. psikiater. Dan banyak Iya. dibutuhkan. Sekarang ini ya. Iya, karena sekarang tuh kasusnya menariknya ini. Iya, Datang, pusing, sakit kepala dan sebagainya. Setelah ditanya lebih dalam, ternyata penyebabnya bukan penyakit, tapi penyakitnya penyakit hati. Penyakit hati ya. Sama kantong. Nah, itu dia. Boleh kita nggak tua kayak gini. Iya benar. Jadi itu setelah nanti dikorek, udah lama sering sakit kepala dan sebagainya, ternyata tidak tensi tinggi, tidak DM, semua baik. Begitu ditanya yang screening kesehatan jiwa, apakah dalam 2 minggu ini sering menangis? Iya. Apakah susah melamun. tidur? Iya. Nafsu makan berkurang? Iya. Lalu Kok itu kita ke saya semua ya. lalu nanti nanti digali lagi nangis. Gitu ya. Iya, keluar air mata. Nah, kebanyakan yang menjadi sasaran atau istilahnya banyak yang terdeteksi di aspek kesehatan jiwa itu laki-laki, perempuan atau Kemarin yang peminat untuk screening itu kok dilalah banyaknya perempuan. Karena Perempuan, mungkin di rumah ya, terutama Terus juga lansia. Lansia itu resiko Perempuan tinggi. lansia. Iya, karena mereka merasa ditinggalkan oleh keluarga Oke. di rumah. Jadi merasa kesepian. Oh. Lalu yang usia produktif yang ibu-ibu yang hanya di rumah saja itu juga tingkat kejenuhannya tinggi. Dia merasa bosan dengan siklus hidupnya. Iya. Oke. Iya. Kalau remaja tidak. Kami di Kabupaten Kulon Progo ada lagi inovasi harus minum tablet tambah darah bersama-sama di hari Selasa. Ya, Selasa. Setiap hari Selasa. Iya, Ya, jadi ini mana seminggu tabletmu sekali. harus ditunjukin, lalu langsung minum obatnya bareng-bareng Di sekolah. di sekolah dan diawasi oleh guru Iya. BK. Iya. Jadi mereka ancamannya adalah anemia, insomnia, Iya. Iya. Iya benar, gangguan tidur. gangguan tidur. Iya, kegelisahan. Ya, ya. Iya. Nah, ini peringatan buat tidak hanya puskesmas, tidak hanya dinas kesehatan, tapi juga pihak lainnya. Nah, mungkin bisa diceritakan pihak mana saja yang digandeng sama dinas kesehatan dan puskesmas. Iya, oke. Ya, dinas kesehatan saat ini tidak bisa bergerak sendiri ya. Kita Betul. juga dengan perangkat daerah yang lain, terutama kita awal itu adalah mengadvokasi kepala daerah. Ya, jadi bagaimana nanti kebijakan ini bisa diterapkan sampai di lini terbawah di masyarakat, itu harus dikuatkan dulu dari atas. Jadi nanti penggerakan, termasuk penggerakan masyarakat, kalau yang di atas sudah oke, pasti yang di bawah lebih mudah. Kemudian selain itu kita juga menggandeng banyak akademisi. Akademisi ini perannya mereka sesuai dengan ketugasan masing-masing. Ya, biasanya mereka mengambil peran di pelaksanaan termasuk screening itu, jadi pemeriksaan, kemudian penelitian juga kita gandeng di situ. Ya. Kemudian dari CSR itu juga kita
kita ada, termasuk yang Bethesda ini banyak dukungannya untuk Kulon Progo. Ya. Rumah Sakit Bethesda dan CD CD Bethesda ya. Nah, ini jadi termasuk kegiatan ini juga dukungan yang tidak hanya di ranah pelaksanaan ya, saya kira juga dukungan yang lain juga tetap dilaksanakan. Ada tambahan mungkin Dokter Reni? Kalau dari kami untuk Puskesmas, lingkungan kami tentunya ya kalurahan itu tadi yang harus kami pegang. Kalurahan, kader itu menjadi kekuatan buat kami. Juga sama, kami juga kan ada akademisi ya yang dititipkan pendidikan dari fakultas yang dititipkan ke kami. Nah, kami sangat senang dan terbantukan. Seperti program yang dokter internship itu dititipkan ke kami, lalu bidan, perawat yang dititipkan ke kami. Itu sangat membantu untuk mendekatkan layanan ke masyarakat itu tadi. Juga CD Bethesda kemarin bekerja sama dengan kami, ini luar biasa. Jadi ada 2 pegawai kami yang sudah mendapatkan pelatihan di Bapelkes DIY, itu bisa dikirim oleh CD Bethesda sampai ke Malaka, Nusa Tenggara Timur, lalu Sumba dan juga Alor. Luar biasa. Di mana mereka didatangkan lalu dari teman-teman kita yang di Nusa Tenggara dikumpulkan kader-kadernya dan mereka antusias. Mereka langsung belajar, langsung mempraktekkan. Ini malah jadi sebuah inovasi ke depannya untuk teman-teman yang di Indonesia Timur untuk bisa bekerja sama seperti ini, mendatangkan narasumber daripada mendatangkan kader ke Jawa, kan mendatangkan narasumbernya ke sana untuk berbagi cerita di sana dan langsung bekerja mencoba melaksanakan. Lalu implementasinya juga mereka wajib membuat laporannya, apa yang sudah didapatkan di pelatihan. Itu sangat luar biasa. Jadi kami dari Puskesmas Sentolo 1 mengaturkan banyak terima kasih untuk CD Bethesda. Luar biasa. Rumah sakit tanpa dinding, menarik menyebarkan kasih, menyebarkan pengalaman, ilmu pengetahuan ke banyak orang di Indonesia. Ya, kami terima kasih juga atas kerjasamanya yang sangat baik. Nah, dari pengalaman ini mungkin berarti sekitar 1-2 tahun ya, memulai posyandu pendekatan siklus hidup. Nah, apakah ada peristiwa yang betul-betul dari sekian banyak pengalaman itu peristiwa yang sangat menyentuh hati Dr. Rina dan Dr. Reni? Enggak, Berina. Ya, jadi kalau kami di kabupaten ini kan lebih ke arah bagaimana regulasi untuk pelaksanaannya. Ya, nanti yang pelaksanaan di lapangan ini teman-teman di Puskesmas. Jadi tantangan kami terberat kemarin ada bagaimana kita mengadvokasi yang lain, maksudnya OPD yang lain ya. Jadi OPD yang lain ini yang terkait dengan ketenagaan ya. Jadi Kulon Progo itu sangat minim untuk SDM kesehatannya. Jadi bagaimana kita memberikan pelayanan yang maksimal kalau SDM-nya saja kurang. Nah, ini tapi dengan pendekatan kita saat ini sudah mulai paham ya. Mereka kalau di Pustu, terutama yang nakes yang ada di Pustu itu kan harus ada 1 bidan, 1 perawat. Nah, itu tantangan tersendiri juga karena puskesmas ada yang cukup, ada yang tidak cukup kalau harus menempatkan bidan dan perawatnya. Nah, kalau dokter ini peristiwa yang membuat haru, membuat itu tidak akan terlupakan seumur hidup. Iya, adalah saat komitmen dari kader-kader itu mengiyahkan untuk membuat ramai posyandu. Itu luar biasa. Lalu nggak cuman omdo doang, omong doang, tapi omdo, tapi benar-benar direalisasikan. Saya bilang nanti dokter akan datang. Kita buktikan seperti apa sih posyandu di era integrasi layanan primer. Ternyata luar biasa. Bisa
150 itu pernah kami melihat keramaian yang begitu antusias. Mereka datang ke satu tempat. Iya, di satu tempat. Nanti ada kelompoknya, ini yang balita, lalu yang usia produktif, sambil gendong anaknya, yang ibunya di screening, lalu yang lansianya kami ada senam PPO, pijat-pijat pancen oye. Apa? Pijat-pijat pancen oye. Inovasi juga. Iya, jadi lansia-lansia ini kami bariskan, lalu kami ajarkan memijat dirinya sendiri untuk sehat mandiri bugar. Keren ya, keren. Ilmunya ilmu akupuntur. Nah, dapatnya dari Bethesda sini Bethesda sini juga ya. Nah, jadi memang ilmu itu dibagikan dan mereka antusias. Jadi kayak misalnya kalau pegelino dan sebagainya, jangan minum obat yang paracetamol, piroxicam dan sebagainya, tapi cukup dengan memijat dirinya sendiri. Itu dilakukan, jadi antusias. Jadi rame sekali. Jadi posyandu yang dulunya ibu kadernya juga bisa sharing, biasanya cuma 23 dokter, paling banyak juga 30. Balita hanya balita sama ibunya udah. Berarti kesadaran masyarakat dengan berbagai usia, berbagai jenis kelamin itu sudah sangat tinggi ya. Sangat baik, ya sangat baik. Mengedukasi masyarakat dari level dinas sampai puskesmas itu bahwa bagaimana mencegah itu akan lebih baik. Jadi kalau dulu juga ada tantangannya ini pemahaman masyarakat juga. Saya takut kalau nanti tahunya malah ketahuan penyakitnya. Itu masih ada yang seperti itu. Nah, ini tantangan juga untuk kami untuk mengedukasi mereka. Jadi tidak usah takut, malah justru kalau dideteksi awal, ketemunya awal kan nanti sembuhnya akan lebih cepat. Bisa diobati dengan cepat. Ini puskesmas juga tidak henti-hentinya untuk mengedukasi masyarakat agar mau mereka ke posyandu dan dilakukan. Karena sejujurnya screening itu jangankan untuk masyarakat, untuk kita aja juga deg-degan kan Bu? Tenaga kesehatan. Kan? Kalau ditensi, waduh kok tensinya tinggi. Kalau dicek gula darah, waduh kok gula darah jangan-jangan tinggi. Lalu apalagi orang lansia ya, orang lansia di EKG. Dokter aja juga mengalami sama. kegalauan ini. Iya sama. Di EKG, waduh, jangan-jangan nanti ada gangguan jantung. Tetapi kita berawal dari teman-teman, jadi saya melakukan screening ELP ya, istilah Yansip Sentosa itu di Posbindu pegawai. Jadi pegawai kami 68 orang itu wajib Yansip Sentosa lengkap. Untuk jadi contoh, dimulai dari diri sendiri, lalu kita ajak, disebarluaskan. Ada ternyata pegawai kami juga yang harus mendapatkan rujukan. Lalu kita bekali, tidak apa-apa, jadilah contoh. Kamu ketahuan sekarang, diobati dengan baik, merubah gaya hidup, hasilnya tentu akan optimal. Sama seperti kami di posyandu dengan screening, kami menemukan pasien DM baru, hipertensi baru, bahkan sampai tumor terdeteksi ada benjolan di payudaranya, ada yang karena IVA-nya juga positif, lalu yang kekerasan juga jadi ketahuan, ada yang harus konsul ke dokter spesialis jantung, ke spesialis paru dan seterusnya. Itu screening di tingkat puskesmas. Iya, screening sederhana sampai posyandu ya. Kader posyandu juga difasilitasi. Iya, difasilitasi. Mana yang oleh kader, mana yang harus oleh petugas kesehatan. Ini inovasi yang mungkin bisa mencerahkan kita semua. Jadi kader posyandu ini kan volunteer ya, relawan. Yang mungkin kerjanya jauh lebih banyak dibanding kompensasi. Nah, kalau fasilitasi begini kan mereka seneng ya. Untuk dibantu istilahnya kesehatannya. Screening kesehatan juga kita dimulai dari kader-kadernya mendapatkan fasilitas screening lengkap. Kalau misalnya Dok, yang biasanya tantangannya itu kita udah bicara tantangan nih soalnya. Yang paling menolak untuk di screening itu biasanya laki-laki, bener nggak? Nah, bisa jadi kenapa ya pengunjung kami itu memang kebanyakan perempuan.
Oke. Iya, jadi kalau database itu mesti ibu-ibu itu rajin untuk mengikuti program-program kami. Kalau bapak-bapak yang lansia karena sudah di rumah, dia mengikuti program kami. Kalau yang usia produktif, bapak-bapak bekerja biasanya. Ada terfikir kemarin pendekatan apa yang harus dilakukan. Kemungkinannya adalah screening di pabrik-pabrik, Di tempat kerja. tempat kerja. Nanti mungkin ya di level berikutnya ya Bu, Iya. kita lakukan dulu yang terlihat terjangkau di depan mata. Contohnya kelompok beresiko. Kan kita sudah ada nama-namanya untuk kita screening lengkap. Lalu nanti langkah berikutnya, langkah berikutnya. Memang ada komunitas khusus ya? Iya. Di puskesmas. Iya, BB punya. gitu ya. Ya, Iya. betul. Semua Memang puskesmas kerjasama ada ya. Ada Prolanis, ya, komunitas penderita DM. Maka kita akan prioritas untuk screening lengkap itu pada komunitas-komunitas itu. Setelah itu selesai, ini kami udah selesai nih. Komunitas DM sudah selesai, komunitas hipertensi sudah selesai, baru nanti pasien yang berkunjung ke puskesmas yang beresiko kita lakukan. Seperti itu Bu. Memang tidak semudah membalik telapak tangan karena butuh tenaga, butuh waktu, butuh effort, butuh komitmen. Ya, ya. Ini saya mendapatkan kesan sangat dinamis ya. Apa yang diceritakan oleh Dr. Rina, Dr. Reni, ada inovasi-inovasi yang selalu dikembangkan, kemudian strateginya selalu dicari yang baru. Nah, harapannya apa untuk implementasi ke depan ini? Dari Dinas Kesehatan dulu. Ya, harapannya kita di Dinas Kesehatan kan juga sebagai panjangan tangan dari Kementerian Kesehatan ya. Jadi regulasi yang ada di atas harapannya bisa kita implementasikan. Jadi tujuannya adalah bagaimana masyarakat itu sehat. Ya, jadi ini perlu dukungan oleh semuanya juga. Yang penting itu kesadaran masyarakatnya. Ya, karena kita sudah berdarah-darah menyiapkan sanat prasarana tapi masyarakatnya nggak mau juga, itu nanti tidak berhasil. Jadi semuanya harus seimbang. Jadi masyarakat juga nanti kita harapkan juga nanti berpartisipasi untuk ini, karena ini untuk mereka juga, bukan untuk petugas kesehatan, bukan untuk puskesmas, tapi untuk mereka juga, untuk masyarakat juga. Oke. Dokter Reni dari puskesmas. Kalau untuk puskesmas penting untuk pengawasan wilayah Bu. Jadi dengan adanya di era terpadu ini, Yansip Sentosa, kami mendapatkan data per wilayah. Jadi di wilayah misalnya kami kan ada 4 kelurahan. Contoh di Kelurahan Sukorno, ada berapa ribu masyarakat yang harus kita screening. Oh, ada sekitar 2.000 misalnya. Dari 2.000 ada berapa yang hipertensi? Ada di mana saja mereka? Oh, ada di pedukuhan ini dengan alamatnya lengkap. Jadi kami memiliki sumber data valid yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa kita tindak lanjuti dengan baik. Itu luar biasa, karena teman-teman kan turun langsung, datanya kan valid, per by name, per address, bisa dipetakan di padukuhan itu, sampai level yang paling kecil, itu pedukuhan, dan datanya kita miliki. Nah, jadi kami puskesmas jadi memiliki rumah data yang lengkap sampai ke tingkat pedukuhan. Nanti harapannya bisa untuk advokasi ya, jadi kelurahan, dukun, nanti program-program atau kegiatan apa yang kita butuh dukungan dari mereka. Jadi wilayah menjadi prioritas wilayah misalnya kelurahan ini masalahnya banyak di apa, nanti kami butuh dukungan. Pertanyaan terakhir, apa pesan untuk Sobat CD Bethesda, terutama karena kita juga banyak bekerja dengan kader posyandu, puskesmas, dan mungkin juga khalayak umum ya, yang ini kayaknya sudah harus menyadari kesehatan kita masing-masing. Nah, monggo silakan menyampaikan pesan untuk Sobat CD Bethesda. Baik, ya. Sobat CD Bethesda di seluruh Nusantara, jadi kesehatan adalah tanggung jawab kita semuanya, dan kesehatan itu adalah pilihan. Jadi kita bergerak untuk upayakan deteksi seawal mungkin.
Pelayanan posyandu dengan siklus hidup adalah salah satu media yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendeteksi kesehatannya. Manfaatkan itu untuk kita, keluarga kita, dan masyarakat di lingkungan kita. Ya, dan satu lagi jangan lupa Yansip Sentosa itu hak kita semua untuk mendapatkan pelayanan yang terpadu. Yansip Sentosa, saya bisa, kamu bisa, kita bisa, bersama pasti bisa menjadikan kita bergaya hidup sehat ke depannya. Ya. Luar biasa sekali, terima kasih Dr. Rina, Dr. Reni. Ini mencerahkan sekali, tidak hanya untuk ibu-ibu, bapak-bapak, tapi juga segala usia. Iya, siklus hidup menjadi jawaban untuk kebutuhan kesehatan kita. Iya, sesuai dengan tema HKN kita, Bu. HKN kita Hari Kesehatan Nasional yang ke-60 di 2024 adalah Gerak Bersama, Sehat Bersama. Sehat bersama. Ya, ini harapan untuk Sobat Sidi Bethesda juga. Iya. Ya, Sobat Sidi Bethesda, penataan posyandu dengan pendekatan siklus hidup manusia dirasa sangat penting untuk menjadikan pelayanan kesehatan primer di komunitas lebih holistik dan tidak parsial. Percakapan kita pada saat ini mencerminkan itu semua ya. Jadi ada penyadaran di segala usia, segala kalangan. Kemudian juga kolaborasi yang sangat sinergis, semua pihak mendukung dan terlibat. Dan yang tidak kalah penting adalah data yang valid supaya kita bisa mengetahui apa kebutuhan kita dalam hal kesehatan. Nah, fasilitas pelayanan kesehatan primer dibentuk untuk memastikan setiap masyarakat bisa tetap sehat, dapat dicegah dari berbagai penyakit, dan upaya penguatan pada pelayanan kesehatan primer harapannya bisa semakin mewujudkan konsep sehat yang diharapkan oleh kita semua. Terima kasih Dr. Rina, Dr. Reni, kita ketemu di saat mendatang. Terima kasih kepada seluruh Sobat Sidi Bethesda yang setia mengikuti perbincangan kita saat ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Sidi Bethesda. Sampai bertemu kembali di Community Development Bethesda Podcast edisi selanjutnya. Salam sehat. Salam sehat. Sampai bertemu lagi.